Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak ibu semua. Siang Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga anak-anak ibu semua Reki dan Cindy masih dapat datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Tanpa adanya nikmat sehat, mungkin kita tidak akan dapat datang ke sekolah ya. Nah, sebelum pelajaran ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir ya, semua hadir ya. Reki, Cindy, ya alhamdulillah ada ibu hadir. Nah, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Reki, silakan pimpin doa Reki. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, kita lanjut dengan literasi. Seperti biasa kita membaca ayat-ayat pendek. Kita baca Al-Fatihah 1 ayat pendek aja, kita baca ayat Qul a'udzu birabbin nas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Ya. Mudah-mudahan dengan kita telah membaca doa dan membaca ayat-ayat Al-Quran, apa yang kita pelajari hari ini dapat diterima dengan baik dan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Di anak-anak ibu, kemarin kita sudah belajar mengenal bagian-bagian hewan dan fungsinya, dan sekarang kita belajar lagi tentang tumbuhannya. Kita belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Sekarang ibu mau tanya kepada anak-anak ibu, pernahkah melihat tumbuhan? Pernah. Ada tumbuhan di lingkungan sekitar rumahnya? Ada banyak ya. Di lingkungan sekolah kita ada? Ada. Apa saja ada tumbuhan di lingkungan sekolah kita yang nampak? Kelapa. Ada kelapa, mangga ya di lingkungan sekolah kita ya. Apa Ki? Rambutan ya. Jadi banyak tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita, begitu juga di rumah. Jadi kita belajar mengenal bagian tumbuhan dan fungsinya. Tujuannya agar anak-anak ibu semua dapat mengenal bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sudah siap belajarnya hari ini? Sudah Bu. Nah, sekarang hari Senin tanggal 12 apa Cindy? Juni. Oh, udah lupa Cindy. 12 Juni 2023 ya.
belajarnya Cindy? Semangat. Semangat ya, biar tambah semangat kita tepuk semangat dulu ya Cindy. Masih hafal tepuk semangatnya? Masih, oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat ya. Mudah-mudahan kita semua bersemangat dalam belajar. Dan sekarang Ibu ada sebuah video, coba anak-anak Ibu perhatikan. Ini ada video tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan Ini tumbuhan apa? Tomat ya. Akar adalah bagian tumbuhan Yang pertama ada akar. agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan menyerap Apa fungsinya? Menyerap air. Yang kedua ada batang. Dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat mengangkut gas makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun. Nah, yang ketiga apa lagi? Daun. Fotosintesis. Untuk apa? Fotosintesis. Nah, iya. Yang disebut klorofil. Nah, klorofil inilah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Dan selanjutnya ada bunga. Sebagai alat berkembang biakan. Pada bunga terdapat alat kelamin biakan dan alat kelamin betina. Bunganya Alat berubah kelamin menjadi biakan pada bunga siapa bunga apa lagi? Buah. Nah, alat kelamin betina pada bunga disebut Ya. butik. Buah. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi diri, buah juga digunakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Udah. Ini ada beberapa bagian tumbuhan. Yang pertama ada akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, bunga dan buah. Di dalam buah ini nanti juga ada terdapat apa nanti di sini nih? Di dalam buah. Ah, nanti ada bijinya ya. Cindy tahu apa fungsinya? Fungsi akar ini apa? Belum tahu? Batang, daun, bunga dan buah belum tahu? Nah ya, untuk itu mari kita belajar. Cindy perhatikan Ibu baik-baiknya agar nanti bisa Ibu tanya apa fungsi akar Cindy, apa fungsi daun, Cindy bisa menjawab. Begitupun dengan Reki ya. Ada 5 dalam video Ibu, ada 5. Nah, tapi nanti Ibu jelaskan ada satu lagi. Ada namanya biji. Nah, dalam video tadi ada yang pertama akar. Akar ini yaitu fungsinya itu untuk menopang bagian ini, batang, agar Bisa bertegak lurus. agar bisa berdiri ya. Akar adalah bagian tumbuhan yang letaknya di Tanah. di dalam tanah, atau ada juga yang di luar. Ada tumbuhan yang di luar ya. Jadi kalau ini tomat ini tumbuhannya akarnya berada di dalam tanah. Kebanyakan letaknya memang di dalam tanah. Untuk apa fungsi akar ini Cindy? Fungsi akar ini yaitu untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri. Coba Ibu bayangkan, ada tumbuhan ini tomat. Ibu bisa ada tomat, tidak ada akarnya. Gimana dia mau masuk ini? Gimana dia mau berdiri? Bisa? Ya, itulah guna atau fungsinya akar. Selain itu apa lagi fungsinya? Untuk menopang batangnya, satu lagi ada fungsi akar. Apa fungsi akar? Cindy tahu? Menyerap air. Menyerap air ya Cindy. Fungsi akar ini untuk menyerap
air, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Ya, itulah fungsi akar pada bagian tumbuhan tomat. Yang bagian kedua ada lagi, bagian yang kedua batang. Batang ini berfungsi untuk apa? Membawa Apa fungsi batang? membawa air, Siti belum tahu? Oke. membawa air. Membawa air. Nah, sini ya, Bu jelaskan. Fungsi batang ini untuk membawa air, kata Regi. Ya, untuk membawa air, mengangkut atau membawa air dan nutrisi dari akar ini, dari akar menuju daun. Nah, itulah gunanya batang, fungsi batang. Untuk membawa air dari akar ini. Tadi ada disimpan air di sini ya. Nah, jadi air yang disimpan di sini dibawa oleh batang, dibawa sampai ke Daun. ke daun. Nah, selanjutnya lagi daun. Yang ketiga, Cindy, aku tanya Cindy, apa fungsi daun Cindy? Untuk masak. Untuk masak? Bisa daun tomat dimasak? Ya. Udah. Jawaban Cindy masih belum tepat. Apalagi jawaban lebih tepat apa? Fungsi daun. Apa? Untuk memasak Atau fotosintesis. makanan atau fotosintesis. Ya, nah itu guna daun. Yang lagi selanjutnya bunga. Apa fungsi bunga Cindy? Tahu? Apalagi fungsinya bunga? Berarti tahu? Sudah? Nah ya, fungsi bunga ini merupakan alat perkembang biakan. Coba kita lihat, ini ada beberapa bunga. Bunga inilah nanti akan menjadi buah. Ini banyak jadinya, banyak. Biasanya bunga ini banyak kan, ada beberapa. Jadi itu membuat untuk perkembang biakan pada tumbuhan ya. Dan selanjutnya apa lagi? Buah. Ada buah. Ini apa fungsinya? Untuk menyimpan makanan. Menyimpan makanan ya. bijian. Iya Cindy, menyimpan biji-bijian ya. Menyimpan biji, Bu. Untuk menyimpan biji ya Cindy. Ya enggak? Yakin tak jawaban Cindy? Iya, ini dia yakin apa? Ya tanda, ya tanda. Mana? Untuk menyimpan air. Menyimpan air? Ya. Nah, jadi fungsi buah ini untuk menyimpan cadangan makanan yang sudah diproses secara fotosintesis. Dan itu apa? Di daun dimasak makanan. Nah, itu cadangan makanannya disimpan pada buah. Jadi, nah, tanya ada lagi kata Ibu. Sini, tomat, di dalam tomat itu ada apa? Biji tomat. Biji. Apa fungsinya? Untuk apa? Fungsi biji? Untuk cikal bakal tumbuhan yang baru. Ya, yang diulang. Diulang baru. Cikal bakal tanaman baru. Biasanya anak-anakku pernah melihat biasanya orang menanam tomat itu gimana? Belum pernah Cindy? Jadi dari bijinya ini bijinya diambil, lalu ditabur atau disemai. Itulah yang akan menjadi cikal bakal tanaman baru atau menjadi anak tomat. Yang tumbuh dari biji itulah nanti yang ditanam lagi sehingga tanaman tomatnya banyak. Dan bijinya banyak kan? Banyak biji tomat atau satu aja? Biji tomat ini banyak. Jadi inilah yang disemaikan sehingga nanti banyak cikal bakal untuk menjadi anaknya. Ya, tanaman baru. Ya.
Oke. Nah. Sekarang biar lebih paham, coba. Nah. Sekarang coba Cindy. Coba Cindy tulis ke depan yang sudah kita pelajari tadi. Bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian tumbuhan. Sekarang kita pelajari aja dulu tumbuhan tomat. Apa saja bagian-bagian yang ada pada tomat? Bagian-bagian tumbuhan. Nah, kita belajar tomat dulu. Bagian-bagian. Nah, ada berapa tadi? 5, Bu. Ada 5, ibu tambah 1. Biji. Ah iya, jadi 6. Nah, yang bagaimana sini mau boleh 1, 2, 3 terserah. Ayo maju sini. Coba tulis ke depan. Sini mau tulis berapa? Kalau 6 bagus. Nah, apa lagi? Akar, bagus. Yang kedua apa lagi? Apa lagi? Ini tidak lupa. Apa lagi, Ki? Batang. Batang. Ya. Ada akar. Yang kedua ada batang. Yang ketiga ada Daun. daun. Yang keempat Biji. Bunga, Bu. boleh. Biji boleh atau bunga boleh. Nah, yang kelima Buah. biji. Biji. Sekarang coba perhatikan. Nah, ini sama dengan video kita tadi. Bisa ini ada nampak Baru. ya. Nih bagian tumbuhan tomat. Ada akar, batang, daun, bunga, buah dan biji. Nah, ini tadi. Yang di video tadi kurang ya. Nah, ini ada satu lagi biji. Nah, sekarang ibu tanya Cindy lagi. Apa tadi fungsi daun? Fungsi akar di? Nah, menyimpan menyerap air dan nutrisi yang ada di sini di dalam tanah ini. Itulah fungsinya di sini. Ya nih. Nah, dan paham. Yang kedua batang. Apa tadi kata ibu? Apa? Untuk transportasi. Transportasi kata Reki. Ya boleh, ingat untuk fungsinya transportasi. Jadi air yang di dalam ini dibawa ke daun ini melewati batang karena dia tidak bisa lompat airnya ke atas, bisa? Tidak ya. Jadi dilewati melalui batang sehingga dia masuk ke daun. Apa nih? Ulang lagi. Apa fungsinya batang? Membawa kemana? Nah, ke daun ya. Nah, kalau daun ini apa fungsinya? Apa? Apa kata ibu? Tuh, memasak makanan atau disebut dengan fotosintesis. Dan bunga, alat? Tuh bisa alat perkembangbiakan kan bisa. Sini tuh jempol buat Cindy. Nah, selanjutnya bunga untuk menyimpan makanan. Cadangan makanan ya, Ki? Iya. Cindy maju ke depan. Nah, coba pilih di sini. Mana yang fungsi? Yang pertama ini apa? Akar. Fungsinya apa? Coba sini tempel. Ini ada beberapa. Ada tempat cadangan makanan, cikal bakal, tempat dia proses fotosintesis, membawa air ke daun,
atau alat perkembangbiakan. Nah, untuk menopang tubuh agar tetap berdiri, mana fungsi akar yang pertama? Ini untuk menopang tumbuhan ini. Nah, ayo silakan tempel. Mana kak ini? Gimana ini fungsi apa ini? Menopang. Nah, ya tempel. Nah, mana sini lagi yang ingat? Nah. Tiga lagi, silakan coba Rekit tempel maju ke depan. Nah, silakan pilih. Mana yang lagi yang belum? Bunga. Apa fungsinya? Nah, satu. Dan bunga. Nah. Nah, makasih. Coba anak-anak ibu biar tambah paham ya. Nah, coba kerjakan latihan. Jangan lupa tulis namanya ya. Nama kelas ya, tulis nama kelas. Candy, nah biar ibu buka. Ya, Cindy dan Becky tambah paham. Jangan lupa namanya Andy. Paham betul soalnya Andy? Nah, ini ada. Tadi yang disebutkan kita belajar ada pohon, koma, dan sini ibu ada pohon pisang. Kata ibu tadi sama fungsi akar, batang, daun sama tidak? Iya, iya kan? Nah, ya. Bisa di bisa. Udah paham ya? Sudah mulai paham ya di? Ragu? Udah. Ah iya, bisa sini. Tadi udah dikasih jempol, sini udah bisa. Nah,
Nah, sudah. Oke, tunggu sini ya. Jadi, udah yakin? Oke. Nah, mari kita periksa sama-sama bagian yang lembaran pertama. Ya, yang di panah pertama ini apa? Pelepah. Pelepah. Ini yang kalau di tengah ini ada pelepah pisang. Kalau yang ini ada daun. Fungsinya nanti kurang. Jadi kita ini yang di sini aja panahnya. Ini daun. Siapa yang betul? Betulkan. Pelepah. Ya, pelepah. Daun. Garis miring ini. Soalnya kurang. Yang kedua apa? Buah. Nah, buahnya. Yang ketiga Jantung. pisang. Yang keempat batangnya. Ya, yang selanjutnya kalau betul dibetulkan ya. Fungsinya lagi. Pertama ini daunnya. Daun apa fungsinya? Cindy? Memasak. Nah, untuk memasak makanan atau fotosintesis. Oh, yang betul dibetulkan. Buah untuk apa? Reki? Untuk menyimpan cadangan makanan. Iya, Cindy betul? Nah, ya untuk menyimpan cadangan makanan. Mantap. Yang lagi batang. Untuk apa fungsinya batang? Jantung. Itu sama dengan buah. Jadi Sama. batang untuk apa? Transportasi. Untuk transportasi untuk membawa air dan berisi makanan ke daun. Karena dia tidak bisa lompat jadi jadilah ia membawa air melewati batang sehingga sampai ke daun. Nah, lembaran berikutnya yang betul dibetulkan ya, jujur yang salah tak dikasih tanda silang. Nanti ibu nilai ya. Dan selanjutnya hubungkan dengan garis bagian tumbuhan dan fungsinya yang tepat. Bunga untuk apa? Alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan. Daun Cindy untuk apa? Fotosintesis. Akar Reki untuk apa? Menyerap air dan zat hara. Menyerapan air dan zat hara ya. Akar Dan buah. buah. Dapat melindungi biji. Tempat melindungi biji. Batang. Alat transportasi juga untuk menopang tumbuhan batangnya agar tetap berdiri tegak ya. Nah, yang betul betulkan, yang salah dikasih tanda silang. Yang betul checklist, yang salah dikasih tanda silang. Oke? Nah, kalau yang udah kumpulkan. Berarti namanya udah Reki sudah. Udah Cindy namanya jangan lupa. Nanti tukar sama Reki. Ya. Nah, ada. Jadi anak-anakku sudah paham ya. Nah, jadi bagian-bagian tumbuhan ini ada yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, ada bunga, buah dan juga biji. Nah, jadi fungsi bagian-bagian tersebut yang pertama ada akar. Akar fungsinya menyerap air dan zat hara atau nutrisi yang ada di dalam tanah ya, udah mulai paham. Dan yang kedua batang untuk apa? Transportasi. Transportasi, kuncinya transportasi boleh atau membawa air ke daun. Yang ketiga ada daun untuk apa? Yang ketiga daun, iya untuk fotosintesis memasak makanan. Yang keempat ada bunga. Bunga ini untuk alat perkembangbiakan. Yang kelima ada buah. Buah menyimpan makanan, cadangan makanan. Yang terakhir ada biji. Untuk apa tadi biji? Bakal tumbuhan baru. Cikal bakal tumbuhan baru. Nah, ibu sudah paham ya? Sabu. Nah, sudah paham. Nah, jadi setelah selesai membuat latihan tadi, lembar kerja, anak-anak ibu sudah paham ya? Sabu. Nah, jadi bagian-bagian tumbuhan ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada akar, ada batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, jadi bagian-bagian tersebut
Ya Bu. Ada yang pertama ada akar, fungsinya untuk menyerap air, zat hara, nutrisi yang ada di dalam tanah. Yang kedua batang, kata Reki alat transportasi, itu kata kuncinya boleh. Jadi untuk membawa air dan zat hara itu tadi dari batang, dari daun melalui batang. Jadi yang ketiga ada daun. Daun untuk memasak makanan atau disebut dengan fotosintesis. Ya, ada pahamnya. Yang keempat ada bunga, alat perkembangbiakan. Yang kelima ada buah. Buah ini fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir ada biji. Biji ini untuk apa tadi? Cikal bakal tumbuhan baru. Ya, anak ibu sudah paham ya? Ya Bu. Nah, udah paham. Iya sudah paham di. Nah, apa tadi bagian-bagian tumbuhan? Akar, batang, buah, daun. Nah, lagi fungsinya. Fungsi akar untuk menyerap air dan zat-zat hara. Ya, fungsi batang. Transportasi itu membawakan air dan zat hara ke daun. Nah, betul. Yang ketiga daun. Untuk memasak makanan atau fotosintesis. Yang keempat. Bunga untuk perkembangbiakan. 6 buah. Untuk buah untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, biji. Untuk cikal bakal tanaman baru. Nah, ya, Nenek Ibu udah paham ya? Ya Bu. Sudah paham. Senang belajar hari ini? Senang. Nah, apa yang paling menyenangkan hari ini? Mengetahui yang sebelumnya kita tidak ketahui. Nah, iya kata Reki, tadi Reki belum mengetahui fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan. Sekarang sudah tahu. Cindy ya, Cindy? Itu yang paling menyenangkan? Ya, alhamdulillah Nenek Ibu paham ya. Jadi mudah-mudahan setelah belajar ini nanti ditanya lagi kita paham lagi. Nanti kita ada di rumah, ini ada pohon tomat, buahnya itu apa ya? Ini itu apa ya? Jadi kita sudah tahu. Ya, alhamdulillah anak-anak ibu sudah paham ya. Ya, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin.